Oke, sudah terlihat ya. Oke, kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kekal yang berada dalam tahta kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Pada malam Sabat yang kudus ini kami datang kepadamu, kami siap mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan bersama bisa menjadi berkat bagi kehidupan kerohanian kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi selamat malam untuk kita semuanya. Pembahasan kita pada malam hari ini diambil dari amanat kepada orang muda pasal yang ke-58 dan 59. Judulnya adalah orang muda dipanggil untuk menjadi pekerjanya. Ada satu pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah tujuan hidup saya? Saya juga sempat pernah bertanya dulu. Saya ingat waktu saya masih SMP, saya pernah bertanya, kenapa saya harus hidup? Kenapa saya ada? Dan untuk apa saya hidup? Itu yang sering ya, mungkin kita juga yang hadir pada saat ini sering juga bertanya seperti itu. Mengapa saya ada di sini? Tidak seperti generasi masa lalu yang suka bertanya dan mencari apa sebenarnya arti dari kehidupan ini. Tetapi pemuda saat ini tidak mencari arti hidup. Sebaliknya mereka mencari makna dalam hidup atau tujuan untuk hidup. Sesuatu yang membuat hidup mereka layak dijalani. Anak-anak muda sekarang, mereka selalu bertanya bahwa apa tujuan saya hidup? Saya ada saat ini tujuannya untuk apa? Itu yang selalu dipertanyakan anak-anak muda sekarang. Tidak seperti anak muda yang dulu-dulu, yang masa lalu. Faktanya adalah mereka mencari untuk apa sebenarnya Allah menciptakan mereka. Itu yang juga pernah saya tanyakan. Allah menciptakan saya sebenarnya untuk apa? Apakah saya akan menjadi berkat bagi orang, ataukah saya malah akan menyusahkan banyak orang atau menyakiti banyak orang? Firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 16, sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Bagaimana reaksi seorang pemuda jika mereka menemukan bahwa Allah menciptakan mereka untuk misi tertentu dalam hidup? Dan Dia siap bagi mereka untuk memulai misi itu sekarang, tanpa memandang usia mereka. Itu seperti yang saya sampaikan. Kita kadang bertanya, Tuhan, untuk apa saya ada? Apalagi dengan banyaknya teman yang ada di sekitar saya yang memiliki masalah yang berat, dan saya ada di tengah-tengah mereka, kadang saya bertanya, Tuhan, kenapa saya harus ada di tempat ini? Banyak sekali teman-teman saya yang punya masalah. Dan untuk apa engkau membuat saya berada di tempat ini? Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jadi bagi kita semua, anak-anak muda, dan juga orang tua yang hadir pada saat ini, jangan kita pernah berpikir bahwa Tuhan menciptakan kita tidak ada maksud. Tetapi Tuhan menciptakan kita semua, mulai dari anak-anak, tadi ya, Cleo dan Frisia. Terima kasih lagu pujian yang sudah dibawakan. Tuhan menciptakan mereka dari yang masih kecil sampai kita yang sudah oma-oma, opa-opa, ada maksud Tuhan. Bahkan bukan pada waktu Dia menciptakan kita. Bahkan Dia menempatkan kita di mana kita berada, itu ada maksud Tuhan. Kita bekerja di perusahaan ini.
Kita bekerja di perusahaan ini, kita bekerja di umpama kafe ini atau kafe itu, atau kita ditempatkan pada waktu itu di mana, itu ada maksud Tuhan. Dan apa yang tadi firman Tuhan katakan? Dia siap bagi mereka untuk memulai misi itu sekarang, tanpa memandang usia mereka. Tuhan tidak melihat berapa usia kita. Dia siap membantu kita. Banyak orang-orang muda Kristen yang bisa mengerjakan pekerjaan yang baik, jikalau mereka mau belajar dari guru besar itu. Kita punya guru besar. Siapa guru besar kita? Tuhan. Dia mau memberikan kepada kita, asalkan kita mau bekerja baginya, asalkan kita mau melakukan pekerjaan baik. Biarlah orang-orang muda laki-laki dan perempuan dan anak-anak pergi bekerja dalam nama Yesus. Mereka harus meminta nasihat dari orang-orang yang cinta dan takut akan Allah, yang sudah mempunyai pengalaman dalam pekerjaan, supaya dengan pimpinan Roh Allah mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh hati untuk memperoleh buah-buah yang berharga. Lihat, mereka harus meminta nasihat dari orang-orang yang cinta dan takut akan Allah. Pada waktu kita mau melakukan satu pekerjaan baik yang diinginkan Tuhan, bagaimana caranya? Pasti ada anak muda yang mengatakan, wah, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bagaimana saya harus minta, harus tanya kepada siapa? Ini firman Tuhan katakan. Mintalah nasihat kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mintalah nasihat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka yang akan menolong kita. Karena mereka memiliki banyak pengalaman. Tua-tua jemaat di gereja, pendeta, majelis, bahkan orang tua kita sendiri. Mereka punya pengalaman kerohanian lebih banyak dari kita anak-anak muda. Sehingga kita bisa bertanya kepada mereka, apa yang bisa saya lakukan untuk melakukan pekerjaan baik? Tuhan mau menolong orang-orang yang mau memakai segala kecakapan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya demi kemuliaan namanya. Maukah semua orang muda kita, laki-laki dan perempuan yang percaya akan kebenaran, menjadi pekabar-pekabar Injil yang hidup? Ini pertanyaan bagi kita. Khusus memang untuk orang-orang muda, tetapi juga untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Dengan apa yang sudah, skill yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita mau menjadi pekabar-pekabar Injil yang hidup. Saya ingat dulu waktu SMP ya, saya menjadi guru sekolah sahabat anak-anak mulai dari saya SMP. Jadi karena waktu SMP saya belum sekolah asrama, masih sekolah di rumah. Di rumah kami tidak terlalu jauh dari gereja, dan saya adalah guru sekolah sahabat remaja pada waktu itu ya. Jadi waktu SMP saya sudah mengajar PowerPoint anak-anak SD kelas 5 dan kelas 6. Dan itu saya senang sekali waktu saya ditunjuk untuk menjadi guru sekolah sahabat remaja, karena disitulah saya belajar. Tapi pada waktu itu saya tidak pernah berpikir bahwa ternyata hal sepele waktu saya SMP itu membantu saya, menolong saya untuk menjadi istri pendeta. Itu saya sadar setelah saya menjadi istri pendeta. Dan pada waktu saya SMA, gereja kehilangan anak muda. Saya bukan mengatakan bahwa saya anak muda yang aktif sekali, tidak juga. Tetapi itulah yang terjadi. Dan pada waktu saya tamat SMP, saya masuk asrama, pindah ke
SLA ya, kalau di Manado ada SLA Tompaso, kalau di sini ada SLA Purwodadi. Di sana juga waktu masuk SMA, saya juga dipilih menjadi guru sekolah sahabat. Dan guru sekolah sahabat di sana sangat menyenangkan karena yang saya ajar adalah teman-teman saya sendiri. Jadi sama-sama teman-teman sekelas. Dan itu juga saya berpikir pada waktu saya menjadi istri pendeta, saya berpikir, wah ternyata hal-hal kecil yang saya alami waktu saya masih remaja, saya masih muda, itu menolong saya. Sehingga saya bisa mendampingi suami saya melayani di awal pelayanan kami. Dan cerita anak-anak itu juga sudah sering saya lakukan. Jadi setiap pulang, mesti saya membawakan cerita anak-anak. Karena memang waktu SMP saya paling suka dengan anak-anak ya. Sudah mulai dari SMP saya paling suka dengan anak-anak. Jadi anak-anak di gereja itu pulang gereja atau hari Minggu mesti datang ke rumah saya. Jadi karena mereka suka juga dengan saya dan saya suka juga dengan semua anak-anak kecil. Jadi kadang orang tua mereka juga menitipkan mereka kepada saya. Dan apa yang Tuhan katakan? Dia mau menolong kita asalkan kita mau melakukan pekerjaan baik. Allah menciptakan kita masing-masing untuk melayani Dia. Dan di gereja kita menyebutnya sebagai pelayanan. Efesus 2 ayat 10 mengajarkan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita bisa hidup di dalamnya. Ternyata Allah telah mempersiapkan kita masing-masing. Kita semua dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dia persiapkan kita, khususnya kepada anak-anak muda. Asalkan benar-benar mau melakukan pekerjaan baik ini. Kita diciptakan untuk melayani. Seperti saya tadi sudah sampaikan. Bukan hanya anak muda. Jangan kita merasa terlambat karena kita sudah tua. Jangan juga kita merasa belum waktunya karena kita masih anak-anak. Setiap orang Kristen diciptakan untuk melayani. Dan itu berarti setiap pemuda dipanggil untuk melayani. Diciptakan untuk pelayanan. Diselamatkan untuk pelayanan. Dan secara unik diberi karunia untuk pelayanan. Saya senang pada waktu masuk gereja Cempaka Putih, saya melihat semua anak-anak mengambil bagian. Itulah yang dimaksudkan kita orang Kristen diciptakan untuk melayani. Dari sejak kita masih kecil, kita sudah diciptakan untuk melayani. Oleh karena itu, anak-anak di Cempaka Putih melayani di setiap Rabu malam, Vesper, bahkan PA, itu sangat bagus. Saya ingat dulu waktu masih kecil, 4 tahun mungkin, 4 tahun atau 5 tahun, waktu itu ada belajar berkhotbah pendek untuk anak seumuran itu. Dan pada waktu itu saya ingat juga, saya juga termasuk. Saya termasuk di situ. Jadi waktu umur saya lupa 4-5 tahun mungkin, jadi kami diajarin anak-anak kecil itu diajarin berkhotbah. Dan awalnya adalah bagaimana cara mengatakan kalimat-kalimat pertama sebelum khotbah itu disampaikan. Jadi kita benar-benar diajarkan oleh Uncle Pendeta waktu itu, kami panggilnya Uncle Pendeta. Dia mengajarkan setiap anak-anak kecil di gereja bagaimana kita berkhotbah. Jadi menjadi pengkhotbah cilik. Dari anak-anak kita sudah dipupuk agar kita siap untuk melayani. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa setiap orang Kristen adalah pelayan Tuhan.
tanpa memandang usia, mulai dari kecil, bahkan sampai kita sudah tua pun. Tidak ada dikatakan bahwa sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melayani. Tetap, walaupun kita sudah tua, kesempatan itu masih ada. Kita perlu mengajar para pemuda kita bahwa mereka tidak perlu menunggu sampai mereka dewasa sebelum mereka terjun ke dalam pelayanan. Allah penguasa alam semesta membentuk mereka untuk melayani dan mereka dapat memulainya sekarang. Itu yang seringkali anak-anak muda katakan, belum, saya masih terlalu kecil, pendeta, Pak Ketua, saya masih terlalu kecil, belum bisa. Tapi dikatakan, jangan menunggu sampai kita merasa kita dewasa baru kita mau melayani. Seperti yang sudah dilakukan anak-anak Cempaka Putih. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Melayani Tuhan mulai sejak masih kecil. Sementara engkau bekerja bagi orang-orang lain, maka kuasa Roh Allah akan bekerja dalam hati mereka. Oleh sebab mereka juga telah dibeli dengan darah anak Allah yang tunggal. Lihat, kuasa Roh Kudus akan bekerja bagi siapa saja yang mau melayani Tuhan. Peganglah teguh perkataan Tuhan dan bekerjalah dengan percaya. Pada waktu kita mendapatkan talenta atau karunia rohani, masih ingat ya, beberapa sahabat yang lalu kita mengadakan tes karunia rohani. Semua jemaat ya, anggota jemaat mengadakan, dan mungkin kita ingat lagi apa kemarin yang paling banyak yang katanya Pak Pendeta tiga terbesar itu adalah karunia rohani yang kita miliki. Pada waktu kita mendapatkan karunia rohani, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita simpan. Jangan kita sembunyikan. Tetapi kita gunakan. Di mana saja kita berada, kita gunakan. Pada waktu kita diberi kesempatan, kita ingat tes karunia rohani itu, kita lakukan. Saya mau dilatih. Oleh karena itu, gereja adalah tempat untuk pelatihan. Di situ kita berlatih. Pada waktu kita masih merasa gugup, pada waktu kita masih merasa takut untuk maju, tetapi di gereja kita sendiri, keluarga kita sendiri yang hadir, kita bisa melakukannya. Dan tadi Tuhan katakan, kuasa Roh Kudus akan ada pada kita, asalkan kita mau melayani. Sementara engkau melayani Tuhan, maka semangat rohmu juga bertambah hidup. Pada waktu kita mau melakukannya, kita mau melayani Tuhan dengan hal sederhana yang kita bisa. Entah itu melalui pemimpin acara, atau membawakan berita mission, atau doa buka sekalipun, maka semangat rohmu juga bertambah hidup. Asalkan kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan kita melakukannya, Tuhan akan menolong kita. Dan kecintaanmu bertambah panas untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab engkau memandang pada satu tujuan yang sama dengan Yesus Kristus. Pada waktu kita mengatakan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Bantu saya tidak bisa. Tetapi saya mau Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu kepada saya. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Pada waktu kita akan melakukan tugas kita di gereja, kita berdoa terlebih dahulu. Biarkan yang lain tidak tahu, tetapi kita berdoa di dalam hati kita, agar Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Di dalam The Youth Instructor, katakan segala kesukaanmu dilahirkan oleh Roh Suci. Engkau memikul tanggung jawabmu bersama-sama dengan Kristus. Dan engkau menjadi pekerja bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil orang-orang yang rela.
yang mau berdiri teguh pada pihaknya dan mau menggabungkan diri bersatu dengan Yesus dalam mengerjakan pekerjaan yang perlu dikerjakan sekarang atau saat ini juga. Saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini mau melakukan. Kita mau bergabung pada Tuhan. Kita mau melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus munculkan niat itu. Minta kepada Tuhan. Roh Kudusnya menolong kita. Agar kita mau berdiri teguh pada pihaknya. Dan kita mau mengatakan, Tuhan, saya mau melayani. Tuhan, saya hilangkan rasa malu-malu ini. Tuhan. Hilangkan rasa gugup, deg-degan, hilangkan. Saya mau melayani Tuhan. Saya ingat dulu waktu SMA, karena di asrama itu semua harus ambil bagian ya. Jadi pertama kali saya menjadi chorister di hari Sabat. Saya dijadwal, itu saya tidak tahu. Lihat not aja saya tidak tahu. Tetapi kami diajarkan, jadi paling gampang saya lihat di lagu Sion itu, bagaimana supaya bisa cepat bisa chorister adalah dari garis-garis. Ada garis-garis ya di setiap satu bait atau satu kalimat itu mesti ada garis, Itu yang membuat saya cepat belajar. Jadi kalau ada garis, sesudah garis itu mesti turun. Entah itu 3/4 atau 4/4. Itu belajar cepat yang saya lakukan. Sehingga saya bisa. Dan akhirnya saya mau. Dan saya merasa kayaknya saya suka. Dan saya senang. Setelah dijadwal lagi, saya mau. Dan ada teman saya yang mengatakan, Kristi, tolong bantu gantikan saya ya. Saya begini-begini ada alasan. Karena saya suka pekerjaan itu. Saya suka pelayanan itu. Dan saya katakan, oke, saya siap. Dan saya lebih sering melakukan pelayanan itu di asrama dulu ya, pada waktu tinggal di asrama. Tanggung jawab untuk menarik jiwa. Siapa sebenarnya tanggung jawab untuk menarik jiwa? Apakah hanya pendeta? Bukan. Apakah ketua jemaat? Bukan, tidak. Majelis? Tidak. Ternyata tanggung jawab untuk menarik jiwa juga ada di atas bahu orang-orang muda. Tanggung jawab yang besar ternyata juga ada di atas bahu orang-orang muda. Tuhan berharap banyak dari orang-orang muda yang hidup di zaman sekarang, di mana terang dan pengetahuan makin bertambah-tambah. Kenapa? Ternyata tugas ini diberikan kepada orang-orang muda di zaman sekarang karena pengetahuan makin bertambah. Anak-anak modern mulai muncul. Sehingga sangat sulit bagi pendeta dan tua-tua jemaat yang sudah umur lebih banyak untuk menarik anak-anak muda kita, anak-anak muda yang zaman now. Lebih tepatnya, anak-anak muda juga yang zaman now yang bisa menarik mereka. Itulah orang-orang muda yang ada di gereja kita. Mereka yang bisa mendekati teman-teman mereka untuk membawa lebih dekat kepada Tuhan. Mereka harus berlatih dirinya dengan mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman. Tuhan Allah meletakkan tanggung jawab atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada mereka. Lihat, berarti anak-anak muda jangan hanya santai-santai, tetapi kita harus mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman. Caranya bagaimana? Pada waktu hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah pada waktu pendeta berkhotbah, pada waktu tua-tua jemaat berkhotbah, itu kita dengarkan. Jangan hanya angin lalu. Kita hanya seperti mendengarkan tetapi tidak masuk. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi yang sebenarnya adalah bagaimana kita mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman, kita mendengar apa yang mereka bahas.
Begitu juga dengan diskusi sekolah sahabat. Kita mendengarkan apa yang pendeta sampaikan. Apa yang tua-tua jemaat sampaikan di diskusi sekolah sahabat ataupun di khotbah. Kita dengarkan dan kita masukkan di dalam otak kita. Oh, seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Akhirnya kita mendapat hal yang baru. Ternyata cara mengatakan seperti itu. Itulah yang membuat kita bisa mengatakan kepada orang lain. Saya juga belajar banyak dari situ. Pada waktu pendeta memberikan pelajaran Alkitab kepada beberapa simpatisan, setiap minggunya ngajar, dari situ saya mendapat banyak pengetahuan. Walaupun saya Advent dari kecil, tetapi belum bertumbuh pelajaran Alkitab yang banyak yang saya dapatkan. Disitulah saya belajar banyak. Pada waktu setiap pendeta mengajar, saya mendengarkan dan ternyata bukan hanya untuk orang yang mendapat pelajaran, tetapi saya merasa pelajaran itu juga untuk saya. Itu yang membuat saya lebih dekat kepada Tuhan dengan mendengar pelajaran dari orang lain. Jadi kita harus mendengarkan apa yang disampaikan dan kita bisa memberitahukan kepada orang lain. Setiap orang Kristen diciptakan untuk melayani dan itu berarti para pemuda dipanggil untuk melayani. Ingat, anak-anakku orang muda, kita diciptakan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani. Dan secara unik diberi karunia untuk melayani. Jadi ingat, masukkan di dalam pikiran kita, masukkan di dalam hati kita, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk melayani. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jikalau orang-orang muda mau menyerahkan pikiran dan hatinya ke dalam pekerjaan Tuhan, maka mereka dapat mencapai satu derajat yang tinggi dalam kecakapan dan manfaat. Luar biasa janji Tuhan. Ini adalah salah satu janji Tuhan. Pada waktu kita mau menyerahkan hati kita ke dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita. Adakah engkau mengajar dengan perkataan dan teladan bahwa manusia bisa diselamatkan hanya oleh penurutan kepada perkataan Allah? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak-anakku orang muda, di dalam The Youth Instructor katakan, jika engkau mau berbuat seberapa engkau bisa, maka engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak usah besar-besar buatnya. Seberapa yang engkau bisa, engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Sedang engkau berusaha sekuat tenagamu, maka banyak jalan dan kesempatan akan terbuka bagimu untuk berbuat lebih banyak. Lihat, pada waktu kita melakukan hal kecil, ternyata Tuhan memberikan hal yang lebih besar kepada kita. Tanggung jawab kepada kita yang lebih besar. Firman Tuhan dalam Alkitab katakan, pada waktu kita bisa melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar kepada kita. Panggilan bagi kita. Dan sebagai kesimpulan, firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 18, seperti engkau, Bapa, telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah aku mengutus mereka ke dalam dunia. Setiap orang percaya membutuhkan pelayanan untuk orang percaya. Dan misi untuk orang yang tidak percaya. Para pemuda dapat melakukan keduanya, melayani orang percaya dan menginjili orang yang tidak percaya. Lihat, pada waktu kita melakukan pelayanan di gereja, kita melayani orang-orang yang percaya. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita juga bisa menginjili orang yang tidak percaya. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan memanggil kita. Bukan hanya melayani orang yang percaya di dalam gereja, di dalam skup kita saja.
Tetapi Tuhan mau kita juga bisa menjadi penginjil kecil untuk teman-teman kita yang belum mengenal kebenaran. Bagaimana caranya? Bersaksi bagi mereka. Bagaimana caranya? Kepada mereka, Tuhan telah memimpin saya sepanjang hari. Tuhan telah menyembuhkan saya kemarin waktu saya sakit. Kemarin waktu saya mengikuti ujian, Tuhan mengingatkan saya. Dan banyak hal yang kita bisa saksikan. Bagaimana kebaikan Tuhan itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Penelitian menunjukkan kebanyakan orang yang datang kepada Kristus datang kepadanya sebelum berusia 18 tahun. Dan itu yang terjadi ya. Banyak anak-anak kita yang sudah baptis pada umur remaja, mereka memperoleh nilai rohani yang lebih banyak. Mereka menjadi anak-anak yang lebih setia kepada Tuhan. Penelitian lain menunjukkan bahwa orang-orang jauh lebih mau menerima untuk mendengar Injil dari seorang teman daripada orang asing. Coba lihat. Pada waktu kita berteman dengan teman-teman kita, dan kita memberikan pelajaran rohani atau kita bersaksi menceritakan tentang Yesus, mereka akan lebih mendengar kita daripada memanggil seorang pengajar Alkitab datang mengajar mereka dan diminta mereka harus langsung mendengar. Itu sangat sulit bagi mereka. Bisa jadi mereka akan 3, 4, 5 kali pertemuan baru mereka akan merasa kedekatan dengan orang asing itu pada waktu memberikan pelajaran Alkitab. Dan mereka mau menerimanya. Tetapi hal yang paling sederhana adalah teman sesama. Pada waktu kita yang menjadi temannya, kita bersaksi, kita memberitakan Injil, dia akan lebih mendengar apa yang kita katakan daripada orang asing. Kombinasi ini memberi pemuda Advent kesempatan luar biasa untuk pelayanan dan misi. Lihat saudara-saudara, anak-anak muda kita yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak-anak muda di luar sana. Oleh karena itu, kitalah yang diminta Tuhan untuk bisa melayani mereka. Jangan pernah menolak sebuah tugas pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Siapa tahu justru saat inilah engkau akan melayani dengan hebat. Saya pernah menolak tugas pelayanan di gereja. Waktu itu saya weekend dari SLA pulang ke gereja dan ada vesper. Setiap Jumat kita ada vesper anak-anak muda dan mereka memberikan saya waktu pulang hari Jumat itu, saya langsung didatangi lalu katakan, kakak nanti renungan ya di vesper karena kakak kan baru datang. Waduh, saya langsung nolak. Saya bilang, waduh, tidak bisa, belum siap, belum belajar. Tetapi setelah saya menolak, dan memang saya hadir dan bukan saya yang membawakan, setelah pulang, saya menyesal. Kenapa saya tidak terima? Karena waktu di sekolah, guru-guru bahkan pendeta chaplain di sekolah sudah mengatakan setiap ada yang memberikan pelayanan harus terima, jangan menolak. Dan pada waktu saya mendengar pembahasan yang dibahas, ternyata itu sangat sederhana. Tetapi kenapa saya menolak? Saya menyesal waktu itu kenapa saya menolak tidak melayani pada waktu itu. Padahal pembahasannya sangat sederhana. Memang waktu itu emosi. Karena saya baru sampai, baru pulang istilahnya, dan saya langsung ditodong, saya langsung menolak. Tetapi dari situ saya belajar, ke depannya saya tidak akan menolak lagi. Sehingga itu yang membuat pengalaman-pengalaman saya pada masa remaja dan pada masa SMA yang membuat saya, dan saya merasa itu juga yang mempersiapkan saya sehingga saya bisa mendampingi suami saya saat itu.
Ayat terakhir yang ingin saya bagikan pada kita, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Adik-adikku orang muda, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita. Jangan merasa kita rendah karena orang muda. Jangan merasa kita juga sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan memanggil kita semua sebagai orang Kristen. Panggilan itu untuk kita semua. Kita mau melayani Tuhan. Asalkan ada niat di dalam hatimu mau melayani Tuhan. Tuhan katakan dia akan menolong kita. Dia akan memegang tangan kita. Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Sehingga kita disiapkan untuk melayani Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan pelayanan kita. Sehingga Tuhan akan membantu kita. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, khususnya anak-anak muda, semangat untuk melayani Tuhan. Jangan pernah menolak apapun tugas yang diberikan kepadamu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Biarlah firman Tuhan